Oke, assalamualaikum. Kita bahas PT Meri Riana Edukasi ya, Meri. Ini IPO besok tanggal 26 terakhir karena ini saya record di tanggal 25 ya. Iseng-iseng aja pulang kerja. Ini dia menawarkan dengan harga 110 sampai 150 rupiah per lembar saham. Nominalnya aslinya yang tercatat di buku adalah 12,5 rupiah. Biasanya saham di bursa efek itu maksimum turun kalau belum kena FCA gitu ya. Minimumnya 50. Tapi ini di laporannya dia adalah 12,5 kemudian dijualnya 110. Jadi kalau turun ke 50 ini saya orang awam aja. Kalau dari 110 itu turun ke 50, sebenarnya owner jualan 50 pun posisinya masih untung banyak ya, untung 4 kali lipatnya ya, betul ya, gitu. Artinya kita yang membeli saham ini harus betul-betul tahu isinya apa. Di Meri ini tidak ada ringkasan prospektus, jadi ini bikin saya puyeng karena ada berapa halaman ini, total 61 halaman. Ini ada keterangan singkat perseroan ya. PT Meri Riana Edukasi itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan, negosiator, merger akuisisi perusahaan, menjalankan pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta, mencakup pendidikan belajar konsultan bisnis, pajak, psikologi, SDM gitu ya. Terus ada kegiatan penunjangnya juga. Ya gitulah Meri Riana lah ya. Ini yang ditawarkan 25% ya, nominal 12 di tahun tadi yang sudah saya sampaikan. 65% nanti dananya akan dipakai untuk disalurkan ke PT Meri Riana Edukasi 8. Biaya sewa learning center, biaya marketing 30%, 40% SDM, 9% perlengkapan mengajar. Oh ini permodalan semua ini. Biaya kantor. Terus 35% disalurkan jurinya, 66 dipakai untuk venue. 30% untuk biaya marketing, iklan online, 4% untuk perlengkapan mengajar. Modal dasar 1,6 miliar, lembar saham atau 20 miliar rupiah. Ditawarkan, ini ada Tankop Investama Mulia. Lumayan ya. Alfa Christopher ini siapa nih? Nggak ngerti saya. Kemudian, Tankorpnya masih dia pegang. Masyarakatnya 25%, artinya yang PT Meri Riananya yang turun ya dari 74 ke 56, tapi Tankopnya turun ke 18,7%. Kalau lihat partnernya sih lumayan ya. Tankop kan Tanoko ya, Sutanto Tanoko itu yang punya Avian ya. Harusnya nggak tahu, mestinya ada supirnya mestinya. Oke, dia punya aset berapa nih ya? 7 miliar. 2024 tiba-tiba naik jadi 17 miliar. Ya gini ya, kalau yang mau IPO tuh begini tuh. Tiba-tiba naik gitu. Liabilitas oke sih. Pendapatan lumayan loh. Dia itu 17 miliar, 27, 35 miliar loh setahun loh. Dari training dan seterusnya. Laba brutonya pasti gede banget. Penghasilannya bagus. Namanya juga training kan. Kasnya punya 13 miliar. Hebat nih. Tapi ini ukurannya kecil sebenarnya kalau di bursa efek. Cuma kalau kita ngomong tempat training atau edukasi, ini lumayan. Laba bruto, ini pertumbuhan ya. Tuh gross profit margin, net operating profit, net profit marginnya 25%. Jos, mantap. Kayak jual beli tambang ini. Likuiditas bagus, ini bagus sih. Laporan keuangannya sih oke. Saya tidak ada masalah. Cuma tadi aja penawarannya aja. Kebijakan dividen sebanyak-banyaknya 35%. Berapa dividennya? Tadi profitnya taruhlah kita anggap 9%. Ya, 9 miliar. 9,2 miliar kali ini maksimal aja 35%. Berarti dia akan bagi sekitar 3,251 miliar rupiah. Jumlah lembar sahamnya 1,6 miliar dibagi 1.600. Maka 2 rupiah per lembar. Kalau harganya dia itu 110, tadi yang ditawarkan 110 kan? Bagi 110. 1,8%. Ya, mahal. Belum cocok kalau dipakai untuk dividen investing. Nggak tahu ya kalau saya salah, nanti koreksi aja. Ini agak susah soalnya, saya waktunya terbatas,
Jadi sambil belum baca semua, sambil baca, sambil ngomong ke teman-teman. Ini ada remunerasi juga komisaris. Dia belum dapat gaji 2 tahun, kemudian tahun ketiga 209 juta, ya lumayan ya, 1 tahun segitu. Sebenarnya nggak gede karena perusahaannya juga kecil ya. Dia punya karyawan 112, lumayan. Pegawai tetap semua sudah. Komposisi karyawan tersebar di mana-mana. Jayapura juga ada CSR-nya. Tapi menariknya Mary Riana-nya sendiri tidak ada dalam struktur tadi. Penjamin efeknya PT Lotus Andalan Sekuritas. Ini sendirian ini. Tadi saya coba cek PT Lotus secara performa so-so ya. Ada yang naik sampai 33%, ada 1 saham, kemudian ada yang cuma 3%, ada 2 saham juga yang 0. Itu di hari pertama perdagangan. Terus kalau lihat laporan keuangan, ya kondisinya nggak ada yang aneh sebenarnya. Hanya ya memang ada perubahan-perubahan yang di tahun terakhir naik dan seterusnya. Tapi itu wajar untuk saham-saham yang IPO. Cuma sekarang ya gitu ya, saham IPO itu tidak ada yang murah. Yang paling murah sebenarnya ADI kemarin tuh, PUPS. Murah banget itu. Too good to be true malahan ADI itu ya. Mau masuk banyak malah jadi ragu-ragu. Ini kalau lihat dari potensial dividennya juga cuma Rp2 dibagi tadi 110-an. Kalau kita dapat di harga 110 ya cuma 2%, 1%. Jadi nggak terlalu menarik kalau mau dividen investor. Yang biasa bahas saham IPO ini kalau channel biasanya Om Sudarsan ya, Sudarsan Glory. Nah, coba cek tuh, beliau sudah bahas apa belum tuh sebagai bahan pertimbangan. Kalau menurut saya kondisinya ini perusahaan nggak terlalu besar, kemudian penjamin efeknya cuma 1, Lotus itu bisa 50-50 ya, hari pertama bisa oke, juga bisa enggak, karena ada IPO-IPO yang lain juga seperti itu. Saya kira cukup, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.